Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada saat ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan, kemurahan, dan penjagaanmu yang begitu sempurna di dalam hidup kami sampai saat ini. Walaupun di luar sana ada kabar-kabar yang membuat kami takut, membuat kami khawatir, tetapi satu hal kami percaya, bahwa ketika kami berada di dalam Engkau, segala kekhawatiran, segala ketakutan itu sirna, bahkan kami kuat, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahami, dan biarlah kebenaran itu boleh menegur kami, kebenaran itu boleh mengajar kami, kebenaran itu boleh mendidik kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah berasal daripada hati Tuhan sendiri, dan lewat itu boleh menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-67, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang menghendaki agar hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hal ini kita bisa dengar dari doa-doa setiap harinya. Kira-kira doanya seperti ini. Tuhan, berkatilah rumah tanggaku. Atau Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Atau Tuhan, berkatilah sekolahku, atau berkatilah perkuliahanku. Atau Tuhan, berkatilah usahaku, dan lain-lainnya. Doa seperti ini tidak salah.
Namun jika diperhatikan secara cermat, maka doa-doa ini hanya ditujukan untuk pribadi kita semata. Pemahaman doa seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan pemahaman pemazmur. Pemazmur menyadari bahwa berkat itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi berkat itu juga untuk orang lain. Oleh karena itu, pada renungan kita saat ini, saya akan memberikan judul mengerti berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu berkat Tuhan apa yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama agar kita bisa memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana tadi saya memberikan judul kepada kita adalah mengerti berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada beberapa hal yang harus perlu kita renungkan agar kita bisa bertumbuh dan kita bisa memahaminya. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama adalah berkat itu sumbernya dari Allah. Dalam bacaan kita menemukan 3 kali kata pengulangan Allah memberkati kita, yaitu di ayat yang kedua, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Ketika sebuah kata diulang-ulangi, maka hal ini menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan dalam dunia ini untuk memberi berkat kepada kita. Sumber berkat itu bukan ada di Gunung Kawi, atau sumber berkat itu bukan ada di batu besar di luar sana, atau ada di pohon besar itu, dan lain sebagainya. Pemazmur ingin menegaskan bahwa sumber berkat itu dalam kehidupan kita hanya satu, yaitu ada di dalam Allah. Setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, maka sudah seharusnya kita meminta berkat itu dari Allah saja. Pemazmur menegaskan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Bagian firman Tuhan ini jelas bahwa pemazmur meminta berkat kepada Allah bagi hidupnya karena dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber berkat, Allah itu sumber pertolongan, Allah itu sumber kasih,
tetapi kita mengabaikan dia lalu meminta berkat kepada roh-roh leluhur atau roh-roh orang mati dan kepada kekuatan dunia ini. Oleh karena itu kita harus tetap memandang kepada Tuhan saja, karena Tuhan adalah sumber berkat yang abadi. Jadi kalau kita minta pertolongan di luar Tuhan, maka perbuatan ini dalam pandangan Allah merupakan perbuatan dosa. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada kita untuk berdoa, minta berkat kepada Bapa di surga. Maka apa yang kita minta pasti akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Bapa di surga. Bahkan Matius dalam Injilnya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, yang harus menjadi landasan kita adalah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita minta kepada Bapa, maka kita harus melakukannya itu dengan setia. Selain hal pertama tadi, yaitu Tuhan adalah sumber berkat, maka hal kedua yang harus kita renungkan dari bacaan kita adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Pemazmur di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka saja, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di sini kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagi berkat rohani itu kepada orang lain. Berkat keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sampaikan berkat itu kepada orang lain. Lalu kita juga harus menjadi saluran berkat secara materi bagi orang lain. Inilah yang Allah kehendaki dari hidup kita sebagai umatnya. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita saja. Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan bagi diri kita saja. Intinya kita tidak boleh egois dan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita dipanggil dan kita diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Tapi mungkin ada yang berkata, Pak, bagaimana saya mau memberi untuk diri saya sendiri saja masih kekurangan. Jadi alangkah baiknya Pak, saya memperhatikan diri saya supaya berkecukupan. Setelah itu baru saya bisa memberi. Tapi dari tempat ini saya mau katakan kepada kita bahwa ketika dalam keadaan kekurangan itu dan kita memberi, sangat luar biasa. Kalau ada orang yang memberi
saat dalam kelimpahan itu biasa-biasa saja. Bahkan Alkitab memberikan contoh bagaimana janda Sarfat yang dalam keadaan berkekurangan, namun saat bertemu dengan Elia dan Elia meminta untuk janda ini memberi makan kepadanya, walaupun dalam keadaan yang berkekurangan, namun janda ini begitu bersemangat untuk memberi makan kepada Elia. Bahkan kalau kita baca di kitab Raja-Raja itu, kita pasti tahu endingnya bahwa janda ini memperoleh kelimpahan makanan yang sangat luar biasa. Walaupun orang lain dalam keadaan kelaparan, tetapi janda ini tidak mengalami yang namanya kelaparan. Ia mengalami kelimpahan makanan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pedoman. Kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi penuntun. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang dunia berkata, kalau dalam keadaan kekurangan, tidak mungkin saya harus memberi kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika dalam keadaan kekurangan dan kita memberi, Tuhan akan membuat yang sedikit menjadi lebih banyak. Atau yang tadinya mungkin kita berpikir, ini sebentar saya makan dan selesai. Tetapi Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita pada saat ini, hal pertama, sumber berkat itu dari Tuhan. Dan hal yang kedua, ketika kita sudah menerima berkat itu, maka kita harus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Karena kalau kedua hal ini kita lakukan, maka percayalah, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita hari lepas hari. Jadilah berkat di mana engkau berada. Dan biarlah lewat kehidupanmu banyak orang akan melihat terang kasih Kristus. Sehingga mereka berbondong-bondong datang menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin.